Hai Sobat Sejarah, pernahkah kalian mendengar tentang sosok yang lahir dari batu ajaib dan berani menantang para dewa di surga? Hari ini, kita akan mengupas tuntas kisah legendaris Sun Wukong, sang Raja Kera yang penuh dengan kekuatan luar biasa, kecerdasan yang tak tertandingi, dan keberanian untuk menentang kekuatan surgawi. Yuk, kita telusuri bersama bagaimana ia berhasil mengalahkan para dewa, hingga akhirnya menjadi pahlawan dalam salah satu kisah epik terbesar dalam mitologi Tiongkok. Dalam mitologi Tiongkok, Sun Wukong, Sun Gokong, dikenal sebagai Raja Kera atau Kera Sakti. Ia adalah dewa penipu yang memainkan peran sentral dalam kisah petualangan yang ditulis oleh Wu Cheng'en pada abad ke-16, yang diberi nama Journey to the West, Perjalanan ke Barat, yang merupakan novel klasik Tiongkok yang diceritakan secara turun-temurun. Menurut kisahnya, pada zaman kuno, sebuah batu ajaib terletak di puncak Gunung Huago. Suatu hari, angin kencang bertiup ke atas batu, dan membuat seekor kera keluar dari permukaan batunya. Meski baru lahir, anak kera tersebut sudah bisa berjalan dan berbicara. Ketika Wukong membuka matanya, pancaran cahaya keemasan memancar dari matanya, menembus awan dan mengagetkan Kaisar Langit. Ketika Kaisar Langit mencari sumber cahaya aneh itu, yang dia lihat hanyalah bayi kera, Kaisar Langit mengabaikannya, karena tidak percaya bahwa si bayi kera memiliki kemampuan hebat. Saat menjelajahi hutan, Sun Wukong menemukan kera lain dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Suatu hari, kelompok tersebut sedang bersantai di dekat air terjun, dan mereka memutuskan untuk bermain permainan. Siapapun yang cukup berani untuk melompati air terjun dan menemukan sumber sungai akan diberi gelar Raja Kera. Sun Wukong segera melompati air terjun dan menyusuri aliran sungai untuk mencari sumbernya. Setelah ia berhasil menemukan sumber air sungai itu, ia menyatakan dirinya sebagai raja. Dengan dukungan monyet hutan, Sun Wukong dengan cepat membuktikan dirinya sebagai kera ajaib yang kuat. Wukong memiliki kekuatan super yang tak tertandingi, dan kemampuan untuk berubah menjadi 72 hewan dan benda berbeda. Setiap bulunya memiliki kekuatan transformatif. Ia juga dapat memanipulasi angin, air, dan api secara ajaib. Sun Wukong dicirikan oleh sifat mudah naik darah, ketidaksabaran, dan kecenderungan marah. Secara fisik, ia digambarkan sebagai seekor kera yang unik dan mencolok. Tubuhnya yang kekar dan lincah ditutupi oleh bulu berwarna keemasan, mencerminkan asal-usulnya yang ajaib dari batu sakti. Matanya yang tajam dan berkilau memancarkan kecerdasan dan kecerdikan yang luar biasa. Salah satu ciri khasnya yang paling menonjol adalah mahkota emas yang selalu ia kenakan, yang bukan hanya hiasan semata, tetapi juga memiliki kekuatan magis. Wajahnya yang ekspresif sering menampilkan seringai nakal, mencerminkan sifatnya yang suka bermain-main dan menantang otoritas. Ia selalu membawa tongkat ajaibnya dengan berat 8 ton, yang terkenal dengan nama Ruyi Jinggubang, yang bisa berubah ukuran sesuai keinginannya, dari sekecil jarum hingga sebesar tiang langit. Dalam sebuah kisah, ketika pertemuan antara Sun Wukong dan Raja Neraka yang bernama Yan Wang, pertemuan mereka didasari oleh pelanggaran Sun Wukong terhadap peraturan alam semesta. Setelah dirinya mencapai keabadian melalui latihan spiritual dan berbagai teknik, ia tidak hanya puas dengan itu. Ia juga ingin memastikan bahwa hidupnya dan hidup para kera di tempat asalnya tidak terancam oleh kematian. Namun sebaliknya, meskipun ia telah mencapai keabadian, ia tetap tunduk pada hukum alam yang mengatur siklus kehidupan dan kematian. Setiap makhluk hidup pada akhirnya akan mati dan masuk ke alam baka untuk menjalani proses reinkarnasi. Ketika tiba saatnya bagi Sun Wukong untuk mati, Yan Wang, sebagai Raja Neraka, mengumpulkan jiwa Wukong memulai proses reinkarnasi sesuai dengan hukum alam. Akan tetapi, dengan kecerdikannya Sun Wukong berhasil menipu Yan Wang untuk mengizinkannya kembali ke bumi tanpa menjalani reinkarnasi. Sebelum meninggalkan neraka, Wukong berhasil menghapus namanya dan nama kera hutan lainnya dari buku kehidupan dan kematian. Merasa terganggu karena keseimbangan hidup diganggu oleh seekor kera, Yan Wang meminta bantuan Kaisar Langit. Setelah mendengar tentang kera sakti yang pemarah, Kaisar Langit membiarkannya tinggal di surga. Hal itu akan membuat Sun Wukong merasa penting. Sang Kaisar mengeluarkan undangan kepada Sun Wukong, yang dengan penuh semangat menerimanya. Setelah berpamitan dengan teman-temannya, Raja Kera berangkat menuju Istana Jiok.
Namun begitu dia sampai di sana, Sun Wukong justru diberi tugas terendah di seluruh surga, menjaga kuda Kaisar Langit. Karena ia adalah seekor kera, para dewa lain tidak pernah melihatnya sebagai rekan. Untuk membuktikan bahwa ia sakti dan setara, Raja Kera menjadi terobsesi dengan gagasan keabadian. Suatu hari, Kaisar Langit mengadakan pesta untuk istrinya, Si Wangmu. Tidak menyadari bahwa dirinya diasingkan dari pesta, Sun Wukong memutuskan untuk mampir. Namun alih-alih diterima dengan tangan terbuka, ia ditertawakan oleh para dewa lainnya. Terluka oleh tindakan rekan-rekannya, Sun Wukong menyatakan dirinya sebagai petapa agung yang setara dengan surga. Dia juga membuat spanduk besar untuk mengejek Kaisar Langit. Kaisar Langit yang marah dengan hal itu, lalu mengirimkan 1 batalion tentara untuk menangkap Sun Wukong. Namun mereka terbukti bukan tandingannya. Setelah mengalahkan prajurit terakhir, Raja Kera berteriak penuh kemenangan. "Ingat namaku, petapa agung yang setara dengan surga, Sun Wukong." Kemenangan Raja Kera memaksa Kaisar Langit mengakui kekuasaannya. Sebagai pengakuan atas bakatnya, Kaisar Langit mempromosikannya untuk menjaga persik keabadian Si Wangmu. Namun hal ini belum cukup bagi Raja Kera. Ia benar-benar percaya bahwa dia setara dengan Kaisar Langit. Menganggap promosi tersebut sebagai penghinaan lain, Sun Wukong akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan pembangkangan terakhirnya. Sun Wukong memakan semua buah persik di kebun dan mencuri pil keabadian milik Kaisar Giok, pil yang sangat berharga baginya. Kaisar Langit yang sangat marah dengan hal itu, lalu mengirimkan 2 batalion untuk mengejar Raja Kera. Namun sekali lagi, Sun Wukong mengalahkan mereka semua. Dan tahukah kalian dari sekian banyak prajurit dan dewa surga yang dikalahkan Sun Wukong, ada satu dewa yang membuat Sun Wukong kesulitan untuk menghadapinya. Namanya ialah Dewa Erlang Shen. Saat mereka bertemu, terjadilah pertarungan sengit. Di antara mereka, langit tiba-tiba bergemuruh dan bumi bergetar. Sun Wukong, dengan tongkat ajaibnya yang bisa berubah ukuran sesuai keinginannya, menyerang Erlang Shen dengan berani. Namun, Erlang Shen dengan tenang menangkis serangannya menggunakan senjata sucinya, tombak bermata 3. Pertarungan berlanjut dengan Sun Wukong mengerahkan berbagai trik transformasinya. Ia berubah menjadi burung untuk terbang menjauh, tapi Erlang Shen dengan cepat berubah menjadi elang yang lebih besar. Sun Wukong lalu berubah menjadi ikan dan menyelam ke dalam sungai, tapi Erlang Shen mengikutinya sebagai berang-berang raksasa. Setiap kali Sun Wukong mencoba menipu Erlang Shen dengan perubahannya, mata ketiga sang dewa selalu bisa melihat melalui kamuflasenya. Keterampilan bertarung keduanya begitu seimbang, sehingga pertarungan berlangsung selama berhari-hari, tanpa ada yang bisa mengalahkan yang lain. Akhirnya, Erlang Shen menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan untuk mengalahkan Sun Wukong. Ia memanggil saudara perempuannya, Dewi Sungai Wei, untuk membantunya. Bersama-sama, mereka menciptakan pusaran air raksasa yang menjebak Sun Wukong. Melihat kesempatan ini, Erlang Shen memanggil bantuan dari 4 Raja Surgawi dan pasukan dewa lainnya. Mereka mengepung Sun Wukong dari segala arah, membuatnya kewalahan menghadapi kekuatan gabungan para dewa. Di saat-saat terakhir pertarungan, Sun Wukong mencoba melarikan diri dengan berubah menjadi burung kecil. Namun, anjing surgawi milik Erlang Shen yang memiliki kemampuan untuk mencium bau asli makhluk apapun, dengan cepat mendeteksi keberadaannya. Anjing itu menangkap Sun Wukong dalam bentuk burung kecilnya. Akhirnya, Sun Wukong yang terkenal karena kekuatan dan kecerdasannya, harus mengakui kekalahannya. Ia ditangkap dan dibawa ke hadapan Kaisar Giok untuk menerima hukumannya. Setelah Sun Wukong ditangkap, Kaisar Langit memerintah Buddha untuk segera mengusir Sun Wukong dari surga dan menjepitnya di bawah gunung agar dia dapat merenungkan tindakannya. Selama 500 tahun lamanya, Sun Wukong terjepit di bawah beban gunung Buddha. Setelah terjebak selama ratusan tahun lamanya, akhirnya pada suatu hari yang tampaknya tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya, seorang biksu pengembara bernama Tang Sanzang tiba di kaki gunung. Tang Sanzang, yang juga dikenal sebagai Xuanzang, bukanlah biksu biasa. Ia telah ditugaskan oleh Kaisar Dinasti Tang untuk melakukan perjalanan ke India guna mengumpulkan kitab-kitab suci Buddha. Perjalanan ini bukan hanya sebuah misi spiritual, tapi juga sebuah ujian bagi Tang Sanzang sendiri. Ketika Tang Sanzang menemukan Sun Wukong, ia tidak melihat seekor monster atau iblis seperti yang diceritakan dalam legenda.
Sebaliknya, ia melihat makhluk yang menderita, yang membutuhkan bimbingan dan kesempatan kedua. Tang Sanzang, dengan kebijaksanaan yang melebihi usianya, menawarkan sebuah pilihan kepada Sun Wukong. Ia menawarkan bantuan untuk melepaskannya dengan syarat Sun Wukong mau bertobat dan menjadi muridnya. Tawaran ini bukan hanya tentang kebebasan fisik, tapi juga tentang pembebasan spiritual. Sebuah kesempatan bagi Sun Wukong untuk menebus kesalahannya dan menemukan jalan yang benar. Namun kebanggaan Sun Wukong yang masih tersisa membuat ia menolak tawaran tersebut pada awalnya. Sun Wukong tidak akan menjadi pelayan siapapun, apalagi manusia, menggambarkan pemikiran Raja Kera saat itu. Penolakan ini menunjukkan bahwa meskipun terkurung selama berabad-abad, sifat keras kepala dan arogansi Sun Wukong masih belum sepenuhnya hilang. Tetapi, saat Tang Sanzang mulai beranjak pergi, sesuatu dalam diri Sun Wukong berubah. Mungkin itu adalah ketakutan akan kesendirian yang tak berujung, atau mungkin secercah kebijaksanaan yang akhirnya muncul setelah berabad-abad perenungan. Apapun alasannya, Sun Wukong dengan cepat berubah pikiran. Dia dengan senang hati setuju untuk melayani Biksu Tang sebagai imbalan atas pembebasannya. Namun, kisah ini tidak sesederhana itu. Sebelum Tang Sanzang membebaskan Sun Wukong, ia mendapat bantuan dari sosok ilahi. Dewi Belas Kasihan Guanyin memberi biksu itu sebuah pita ajaib yang memberinya kendali atas Raja Kera pita ini, yang kemudian dikenal sebagai mahkota pengikat, menjadi simbol ikatan antara guru dan murid, sekaligus jaminan bahwa Sun Wukong akan tetap berada di jalan yang benar. Setelah terbebas dari beban gunung, Sun Wukong tidak sendirian dalam perjalanannya bersama Tang Sanzang. Sun Wukong bergabung dengan teman seperjalanan Tang lainnya, Zubaji dan Sha Wujing. Zubaji, mantan jenderal surgawi yang dikutuk menjadi setengah babi karena kerakusannya, dan Sha Wujing, roh air yang mencari penebusan, melengkapi kelompok unik ini. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri, menciptakan dinamika yang menarik dalam perjalanan mereka. Bersyukur bisa dibebaskan dari penjara, Sun Wukong melayani Tang dengan setia selama perjalanan mereka ke India untuk mengambil kitab suci. Sang Raja Kera dengan riang melawan iblis kapanpun diperlukan. Melalui perbuatan mulia dan dedikasinya terhadap ajaran Tang, Sun Wukong akhirnya mencapai pencerahan. Ia pun mengakhiri kecenderungan marah, serakah, dan iri hati. Dan begitulah teman-teman, kisah epik Sun Wukong, sang Raja Kera yang legendaris. Dari batu ajaib hingga pertarungan dahsyat melawan Dewa Erlang, kita telah menyaksikan perjalanan luar biasa ini bersama-sama. Tapi ingatlah, cerita Sun Wukong bukan hanya tentang kekuatan dan keajaiban. Ini adalah kisah tentang pertumbuhan, pembelajaran, dan menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Jadi, apa pendapat kalian dengan kisah ini? Adakah karakter dalam cerita ini yang menginspirasi kalian? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan mitologi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.